Halo, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang aplikasi integral luas daerah. Saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan apa yang sudah pernah kita pelajari di slide sebelumnya, gitu ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Eh, bahwa integral ini seperti yang kita tahu, kita sudah belajar tentang teorema fundamental kalkulus. Nah, di sini kita juga masih melihat em, fungsinya, fungsi dari integral itu ya untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. Kita juga sudah menghitung menggunakan limit, ya. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, menghitung luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan poligon. Ada yang inscribed polygon dan circumscribed polygon. Nah, ternyata setelah kita hitung dengan menggunakan poligon-poligon itu, kita peroleh bahwa luas daerah di bawah kurva X kuadrat dengan batas dari 0 sampai 2, yang ini ya, 0 sampai 2, dan itu adalah 8,8/3. Baik, mari kita lanjutkan bagaimana hal-hal berikutnya yang perlu kita ketahui tentang aplikasi integral luas daerah di bawah kurva. Oke, di sini kita bisa melihat dari teorema fundamental kalkulus yang kedua, kita memperoleh, ya, ini rumusannya ya, integral dari batas A sampai B untuk fungsi fx dx itu adalah fb dikurang fa. F ini F kapital di situ menunjukkan bahwa itu adalah hasil integral dari fx-nya itu sendiri, gitu ya. Nah, oke, ini masih sama dengan gambar yang sebelumnya. Fungsinya itu adalah x kuadrat dan batasnya itu adalah dari 0 sampai 2. Dan di sini kita akan melihat bahwa hasil hitung menggunakan limit tadi itu kita peroleh bahwa hasilnya adalah 8/3, dan sekarang kita akan menghitung luas daerah di bawah kurva x kuadrat dari 0 sampai 2 ini juga menghasilkan angka yang sama, yaitu 8/3, gitu ya. Nah, mari kita hitung di sini. Nah, integral dari 0 sampai 2 ya, batas sumbu X, karena memang batasnya itu adalah dx. Jadi kalau misalkan dia batasnya dx, integralkan terhadap x, batasnya adalah di sumbu-sumbu X. Nah, kita bisa lihat di sumbu X pada gambar yang ada di sini, batasnya adalah 0 dan 2. Nah, dan kita eh, gunakan fungsi x kuadrat karena memang fungsi y sama dengan fx-nya itu adalah x kuadrat. Nah, setelah kita integralkan, ternyata x kuadrat ini menjadi 1/3 x pangkat 3. Nah, kita belum mensubstitusikan batas 0 sampai 2-nya. Setelah kita integralkan, nah baru kita ya substitusikan x-nya itu dengan 2 dan x-nya itu dengan 0. Jadi substitusi 2 dikurang dengan substitusi 0 ya. Ini substitusi 2 berdasarkan hasil integrasi dari x kuadrat tadi. Dan setelah kita hitung ya sama, gitu ya. Ternyata hasil hitung menggunakan limit dan menggunakan integral 8/3 ya, sama hasilnya. Dan memang ya harusnya memang sama, gitu ya, karena kan limit ini ada kaitannya juga dengan integral. Oke, nah ini perlu kita ketahui tentang batas-batas ini ya. Nah, ini sengaja saya buatkan ke dalam kotak. Di sini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, perhatikan batas arsirannya, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat pada gambar ini, kita harus memperhatikan batas arsirannya itu batasnya apa saja. Batasnya itu adalah grafik x kuadrat ya. Kemudian ini dari mulai 0 sampai 2 adanya di sumbu X. Nah, dari 0 sampai 2 itu berarti X-nya itu sama dengan 0 dan setelahnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu batas-batas dari
eh, hitung integral fungsi X kuadrat dari 0 sampai 2 itu, kita bisa lihat batasnya itu adalah batasnya kurva. Sumbu Y itu yang ini ya, 0 tadi ya. Nah, ini sumbu Y. Dan X sama dengan 2. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan dalam aplikasi integral untuk menghitung luas daerah ini adalah batas-batas dari daerah yang akan dihitung luasnya tersebut, gitu ya. Karena batas-batas tersebut memang harus diperhatikan karena itu terkait dengan batas atas dan batas bawah integralnya dan fungsi yang akan kita integralkannya, gitu ya. Jadi hal yang saya tekankan di sini adalah ketika kita mau menghitung luas daerah di bawah kurva, kita harus melihat batas-batas apa saja yang membatasi daerah arsinan tersebut. Nah, itu dia. Jadi yang perlu kita ingat, gitu ya, yang perlu kita yang perlu kita pastikan untuk menghitung sebelum kita menghitung luas daerah di bawah kurva itu adalah apa saja yang membatasi daerah-daerah tersebut. Oke, itu poin pertama tentang aplikasi integral untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. Mari selanjutnya kita beralih ke contoh yang lain ya. Nah, oke, di sini ini saya buatkan ada gambar persegi panjang ya. Nah, persegi panjang ini kita bisa lihat di sini ada kotak-kotak kecil ya. Ada sumbu X dan ada juga sumbu Y. Nah, kita bisa lihat di sini titik-titiknya itu adalah dari ini 1 ya. Nah, ini kalau misalkan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini 8 ya. Nah, kemudian Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, jadi garis-garisnya itu bisa kita lihat dan kita peroleh titik-titik koordinatnya itu adalah 1,2 dan ini adalah 8,2, kemudian ini 8,6, kemudian ini adalah 1,6 gitu ya. Sehingga dari gambar persegi panjang yang ada di layar ini, kita bisa hitung luasnya gitu ya, luas daerah yang diarsir yaitu luas persegi panjang. Panjangnya itu kita katakanlah ini panjang ya. Nah, panjangnya itu adalah dari 1 sampai 8 yaitu 7 kali lebar. Nah, lebar ini kita agak ini ya, agak apa ya namanya? Karena kan ini kalau kita lihat pada gambar sebenarnya ini bukan lebar tapi harusnya tinggi gitu ya. Nah, tapi kita jangan mempermasalahkan lebar atau tinggi, yang pasti kita di sini fokuskan pada luas daerahnya gitu ya. Nah, kalau kita hitung tinggi atau lebarnya di sini adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya. 7 kali 4 sama dengan 28. Nah, jadi luas daerah yang diarsir itu adalah 7 kali 4 atau 28 satuan luas. Nah, bagaimana memperoleh 7? Nah, memperoleh 7-nya itu kita bisa lihat dari angka 1, X-nya di sini 8. 8 dikurang 1 adalah 7, sedangkan yang tinggi atau lebarnya ini kita peroleh dari 6 dikurang 2. 6 dikurang 2, 4. Jadi 7 kali 4 sama dengan 28. Oke, itu kita hitung menggunakan satuan kotak-kotak kecil ini ya. Jadi satuan kotak-kotak kecil ini sebetulnya satuan gitu ya, satu satuan luas. Jadi kalau misalkan kita hitung dengan panjang kali lebar itu luasnya adalah 7 kali 4 sama dengan 28. Nah, mari kita periksa dengan menggunakan hitung integral. Nah, setelah kita tahu luas daerah di bawah kurva tadi, ya ternyata luas tersebut bisa dihitung dengan menggunakan integral gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau misalkan kita perhatikan dari gambar ini,
Ini kita perhatikan dulu titik sudutnya itu adalah 1,0 ya. Kemudian ini 8,0. Kemudian di sini 8,6. Kemudian di titik ini 1,6 gitu ya. Nah, dari titik-titik sudut ini kita bisa perhatikan berapa panjang, berapa lebar atau tinggi gitu ya. Nah, dengan cara yang sama atau kita hitung kotak-kotak satu-satuannya, kita akan memperoleh bahwa luasnya itu adalah 42 satuan luas gitu ya. Nah, bagaimana kita menghitung sehingga memperoleh angka 7 di sini? Angka 7 di sini adalah panjang ya. Panjang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Atau 8 dikurang 1. Nah, itu 7. Kemudian 6 ya. 6 ini diperoleh dari mana? Ya, kita hitung aja tinggi atau lebar lah gitu ya. Istilahnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Sehingga kita peroleh 7 dikali 6 sama dengan 42 satuan luas. Nah, itu kita hitung menggunakan apa namanya? Kotak satu-satuannya ya. Nah, panjang kali lebar. Nah, tapi sekarang kita akan menggunakan integral. Nah, di sini kita akan menggunakan integral. Nah, kalau misalkan di integral kita kita ketahui bahwa cara menghitungnya itu adalah ini ya. Integral dari y terhadap dx, batasnya itu dari x2 sampai dengan x1 atau x1 sampai x2. Nah, tapi saya tidak menyarankan untuk menghafal rumus ini karena lebih baik kalian mengetahui konsepnya supaya supaya ya rumus itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, mari kita hitung apa saja yang kita butuhkan ketika kita mau menghitung luas daerah di bawah kurva menggunakan integral. Nah, pertama kita harus perhatikan dulu integralnya terhadap apa. Kalau misalkan kita mau menghitung integral terhadap dx, nah kita fokuskan integralnya itu terhadap dx. Ketika kita mau mengintegralkan terhadap dx, maka yang akan menjadi batas-batasnya itu adalah yang ada di sumbu x gitu ya. Nah, ini x sama dengan 1, x sama dengan 8 gitu ya. Garisnya. Persamaan garis untuk yang warna biru ini x sama dengan 8, untuk yang warna merah agak ke coklat-coklatan mungkin ini x sama dengan 1. Nah, selanjutnya yang kita perhatikan adalah ya ini batas horizontalnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat batas horizontalnya itu adalah y sama dengan 6 gitu ya. Dan yang bawah ini y sama dengan 0 gitu kan. Nah, oke. Sekarang gimana cara kita menghitung untuk menggunakan integralnya? Ya, kita tinggal menggunakan ya merujuk dari integral y terhadap dx, batasnya itu x2 dan x1. Jadi yang menjadi batas bawah dan batas atasnya itu, ya ini batas atas ya, 8. Batas satunya itu, batas bawahnya itu adalah 1. Nah, itu berada di sumbu X. Jadi kalau misalkan dia terhadap dx, batas bawah dan batas atasnya itu adanya di sumbu X gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini saya memang sengaja menandai dx-nya itu berwarna merah dan x1 x sama dengan 1, x sama dengan 8 ini juga berada di warnain dengan warna merah gitu ya. Nah, oke, selanjutnya ya yaitu adalah y gitu ya. Nah, dx kan kita sudah konsen terhadap dx, tinggal kita mencari y-nya itu apa gitu kan. Nah, kita bisa lihat di sini y-nya itu adalah 0 sampai 0 dan 6 gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan 6dx gitu ya. Y. Kenapa 6dx? Kenapa Y sama dengan 6 dan Y sama dengan 0-nya itu tidak kedua-duanya kita gunakan. Nah, sebetulnya itu digunakan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita jabarkan secara rinci ya 6 dikurang 0 gitu kan. Yang atas dikurang yang bawah gitu. Karena ini terhadap
integralnya itu terhadap X. Nah, jadi kita melihatnya itu Y terhadap X. Nah, Y terhadap X-nya itu berarti Y sama dengan 6 dengan Y sama dengan 0. Jadi yang jauh dengan sumbu X, yang jauh 6, dikurang dengan yang dekat dengan sumbu X gitu ya. Yang jauh dikurang yang dekat. Nah, DX jangan lupa ya. Sama kan 6 dikurang 0 ya 6 juga gitu. Nah, setelah itu kita sudah dapatkan fungsi yang akan diintegralkan, batas-batasnya juga sudah kita peroleh. Nah, selanjutnya ya tinggal kita selesaikan hitung integralnya. Integral dari 6dx ya 6x gitu ya. Nah, batasnya tapi belum kita substitusi. Nah, tinggal kita mensubstitusikan batasnya ya. 6 kali 8, batas atas dikurang dengan batas bawah. 6x, x-nya 8 dan 1. 6 kali 8 dikurang 6 kali 1. 6 kali 8, 48 dikurang 6, ya 42. Jadi hasil hitung integral dengan hasil hitung menggunakan kotak satu satuan itu hasilnya sama-sama 42. Oke ya, itu contoh untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. Nah, jadi kalau kita mau menghitung luas daerah di bawah kurva ya kita harus melihat dulu kurvanya. Nah, itulah yang saya tandain di sini dengan batas gitu ya. Jadi yang kita perhatikan itu adalah batas-batasnya. Dan kita juga fokuskan kita akan mengintegralkannya terhadap apa? dx atau dy ya di antara dua itu gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau mengintegralkan terhadap dx, jadi kita fokusnya fokus batasnya di sumbu x, sedangkan fokus fungsinya itu ya y sama dengan gitu ya. Y sama dengan. Ya kalau misalkan kita menghitung integral terhadap dx, batasnya itu adanya di sumbu x, sedangkan fungsinya itu adalah y sama dengan gitu ya. Nah, artinya ketika kita mau mengintegralkan terhadap y, ya kita harus melihat batas atas dan batas bawahnya itu adanya di sumbu y. Nah, jadi itu poin yang kita dapat ketika kita mau menghitung integral. Baik, kita akan lanjutkan ke model aplikasi integral yang lain. Dan di sini kita masih menghitungnya terhadap hitung integral terhadap dx ya. Nah, oke, mari kita hitung di sini. Nah, ini kita sudah bisa lihat ya, ini x sama dengan 1 dan garisnya itu adalah x sama dengan 8 ya. Nah, sedangkan yang garis mendatar horizontalnya ini kita bisa ketahui y sama dengan 2 ya. Dan ini y sama dengan 6 gitu ya. Sehingga dengan menghitung panjang kali lebar kita akan memperoleh bahwa luasnya itu adalah 28 satuan luas gitu ya. Panjangnya 7, lebarnya itu adalah 8. Nah, oke, sekarang kita tidak akan konsen lebih lama pada perhitungan luas dengan panjang kali lebar karena saya yakin semuanya sudah sangat kompeten ya untuk menghitung luas daerah dengan cara menghitung panjang kali lebar. Nah, tapi di sini kita sebetulnya akan melihat membandingkan gitu ya, bagaimana cara menghitung luas panjang kali lebar dan bagaimana cara menghitung luas dengan hitung integral gitu ya. Nah, kita bisa bandingkan di situ ya tentunya hasilnya harus sama walaupun caranya ada perbedaan sedikit lah ya. Oke, di sini kita fokuskan kepada dx, artinya integralnya terhadap dx. Ketika integral terhadap dx, kita harus melihatnya ke batas-batas yang ada di sumbu x
Di sini batasnya itu adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 8. Nah, ini ya, 1 dan 8. Dan itu menjadi batas atas dan batas bawah. Nah, selanjutnya, gimana caranya kita melihat fungsinya, gitu ya? Karena kan kita butuh fungsi. Nah, fungsinya di sini ya Y2 dikurang Y1 gitu ya. Mengapa Y2 dikurang Y1? Ya karena yang namanya luas itu ya ini ya, luas Y2 itu yang ini sepanjang ini. Ini yang mohon diperhatikan yang saya kotaki ini ya. Ini adalah luas Y2 gitu ya. Nah, sedangkan kita kan mau mencari cuman sampai dari mulai ini titik 1,2 8,2 kemudian titiknya itu adalah 1,6 dan 8,6. Itulah yang akan kita cari luas daerahnya. Nah, oleh karena itu ya luas yang Y2 ini dikurang dengan luas yang ini ya. Nah, jadi luasnya itu yang kita kurangkan sehingga diperolehlah luas yang diarsir ini. Ini yang diarsir ya, yang warna abu-abu itu. Nah, jadi kita menerjemahkan di sini makna dari integral X batas X1 dengan X2, Y2 dikurang Y1 dx itu apa sebetulnya? Itulah yang kita maknai dulu gitu ya. Nah, Y2 ini sebetulnya yang ini Y2 nih. Ini Y1. Jadi kalau misalkan kita maknai tadi ya integral Y2 dikurang Y1 dx itu adalah luas daerah yang ini ya, yang saya tandain ini dikurang dengan luas yang ini. Nah, mudah-mudahan memahami maksudnya. Oke, sekarang kita hitung. Nah, selain kita hitung ya, kita tadi sudah melihat bahwa batas atas dan batas bawahnya itu adalah 1 dan 8. Nah, sekarang kita melihat ke fungsinya gitu ya. Y2-nya apa, Y1-nya apa. Y2 ternyata yang ini ya. Nah, karena kita eh, mengintegralkannya terhadap dx, dx ini terkait dengan sumbu x itu ya. Jadi yang jauh dengan sumbu x itu adalah yang Y6, Y2 dikurang Y1. Yang jauh dikurang yang dekat. Yang dekat dengan sumbu x maksudnya ya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan ini sumbu x, ini Y2, yang ini Y1. Mana yang lebih dekat? Ya, yang lebih dekat adalah Y1. Nah, oleh karena itu, ya untuk menghitung integralnya itu adalah Y2. Y2-nya itu adalah yang jauh dikurang yang dekat. Gitu ya. Jadi yang jauhnya itu Y sama dengan 6. Ini ya yang jauh ya. Dikurang 2. Gitu ya. Y2 dikurang Y1. Y yang jauh dengan sumbu X dikurang dengan Y yang lebih dekat dengan sumbu X. Gitu ya. Nah, kalau kita sederhanakan, ya 6 dikurang 2 tinggal 4 gitu kan. 4 kita integralkan jadi 4X. Tinggal substitusi X-nya dengan 8 dan 1. 4 kali 8, 32. 4 kali 1, 4. Ya, 32 dikurang 4, 28. Sama dengan cara hitung luas menggunakan panjang kali lebar atau panjang kali tinggi. Seperti yang ada pada gambar di layar ini ya. Jadi itulah konsep dari aplikasi integral. Sebaiknya kita tidak menghafal rumus, tapi yang lebih penting adalah kita memahami konsepnya. Karena rumus, kalau kita tidak paham konsep, ya kita akan bisa saja ditipu oleh rumus ketika kita cuman berpatokan terhadap rumus. Oke ya, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Itu adalah menghitung luas daerah di bawah kurva dan cara hitungnya itu dengan integral
integralnya itu terhadap dx, gitu ya. Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Kita akan menghitung luas daerah yang sama, tapi terhadap dy ya. Jadi luasnya kita sudah hitung tadi sama-sama, dan kita peroleh bahwa luasnya itu dengan menggunakan panjang kali lebar itu 28, sedangkan dengan menghitung integral tapi batasnya itu terhadap dx, kita juga telah memperoleh hasil hitung yang sama. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara hitung integral tapi terhadap dy gitu ya. Nah, ini sedikit berbeda. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita mau menghitung integral terhadap dy, ya kita fokuskan batas atasnya apa, batas bawahnya apa, dan batas bawah batas atas tersebut adanya di sumbu y. Karena ini diintegralkan terhadap dy, kita lihat batasnya itu adalah di sumbu y. Nah, kalau batas di sumbu y ini y sama dengan 2, y sama dengan 6 gitu ya. Sedangkan yang ini x sama dengan 1, x sama dengan 8. Jadi batas bawah dan batas atasnya itu kita gunakan batas yang ada di sumbu y. Nah, oleh karena itu batas bawahnya itu 2, batas atasnya itu adalah 6. Nah, sekarang kita lihat kalau menghitung dengan dy ini, fungsinya itu adalah fungsi dalam x gitu ya. Kalau tadi hitung integral terhadap dx itu fungsinya itu fungsi y sama dengan gitu ya. Kan tadi itu 6 dikurang 2 dx gitu kan. Nah, 6 itu adalah y2 dikurang y1. Nah, bedanya dengan yang terhadap dy, ya x2 dikurang x1. Jadi fungsinya itu di dalam x gitu. Fungsinya itu x sama dengan gitu ya. Kalau ini kan y sama dengan. Nah, kalau dihitung integral terhadap dy itu dalam bentuk x sama dengan. X sama dengan 1 dan X sama dengan 8. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan batas-batasnya ini, X sama dengan 1 dan X sama dengan 8, jadi 8 dikurang 1 gitu ya. Ingat tadi bahwa kita menghitungnya terhadap apa? DY apa DX? Karena di sini terhadap DY, jadi kita lihat mana yang dekat dengan sumbu Y dan mana yang dekat dengan sumbu Y dan mana yang jauh dengan sumbu Y. Ini yang jauh dengan sumbu Y, yang jauh itu 8, yang jauh dikurang yang dekat. Ini yang dekat. Ini sumbu Y-nya. Ya, ini yang dekat dengan sumbu Y, yang jauh itu adalah X sama dengan 8. Oleh karena itu hitungnya itu adalah 8 dikurang 1. 8 kurang 1 ya 7 ya. Ya 7 kalau diintegralkan 7Y. Ya, setelah itu ya tinggal kita substitusikan 6 dengan 2. 6 kali 7 42, 7 kali 2 14, tinggal kita hitung, dikurangkan sehingga diperoleh 28. Hasilnya sama. Nah, artinya apa? Kita hitung dengan panjang kali lebar 28, kita integralkan terhadap dx 28, kita integralkan terhadap dy juga 28, semuanya hasilnya sama. Dan memang harus sama, karena gambarnya juga sama gitu ya. Nah, itu konsep dasarnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang poin-poin yang bisa kita ambil di sini adalah kita mau mengintegralkannya terhadap apa? Terhadap dx apa dy? Nah, karena itu sangat menentukan gitu ya. Kalau kita integralkan terhadap dx, ya artinya batas-batas yang ada di sumbu x itu kita gunakan sebagai batas bawah dan batas atas. Tuh. Kalau terhadap dy, ya berarti batas-batas
batas atas dan batas bawahnya itu adanya di sumbu Y. Ini batas bawah ya, yang disebut dengan batas bawah itu yang ada di sini. Yang ini adalah batas atas. Nah, sedangkan fungsinya ya mana yang jauh dengan sumbu X, mana yang dekat dengan sumbu X gitu ya. Kalau misalkan dia terhadap DX, kalau terhadap DY, ya kita lihat sumbu Y-nya yang ini, sumbu Y, yang dekatnya itu adalah X sama dengan 1, yang jauhnya itu adalah yang ini dia. X sama dengan 8. Oleh karena itu 8 dikurang 1. Yang jauh dikurang yang dekat. Itu konsepnya ya. Nah, memang ini terlihat sederhana, katakanlah demikian, karena kita bisa menghitung luas daerah di bawah kurva dengan integral pun, tanpa integral pun kita bisa hitung, karena kita bisa menggunakan panjang kali lebar gitu ya. Nah, tapi sebetulnya saya membawa kalian ke sini, ke menghitung persegi panjang di sini ya sebagai apa ya? Sebagai kaitannya, sebagai sesuatu yang ada kaitannya dengan luas daerah dengan hitung panjang dikali lebar. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah konsep-konsep dasarnya. Jadi dari menghitung persegi panjang ini kita bisa apa ya? Membayangkan bagaimana caranya menghitung luas daerah di bawah kurva ketika daerahnya itu katakanlah tidak sederhana gitu ya. Kalau ini kan kita bisa mengatakan daerahnya ini sederhana karena bentuknya itu adalah persegi panjang. Tapi bagaimana kalau misalkan kasusnya itu adalah seperti model yang ada pada gambar ini? Ya, ini kita bisa lihat ada garis lurus dan ada kurva gitu ya. Nah, kita akan menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kedua grafik ini gitu ya. Nah, ini ada grafik kurva. Kurva itu yang lengkung ya. Dan garis lurus. Nah, gimana caranya? Kalau udah seperti ini modelnya, ya katakanlah ini sudah tidak sederhana gitu ya. Tapi ini bisa kita hitung dengan menggunakan integral. Nah, tinggal kita lihat kita mau menghitungnya terhadap apa dulu. Nah, itu kita konsenkan di situ. Mau terhadap dx atau dy. Nah, kalau kita mau hitung terhadap dx, ya kita fokuskan batas atas dan batas bawahnya. Kalau kita lihat dari gambar sini, batas atas dan batas bawahnya itu, nah ini dia ya. Kita bisa lihat dari gambar. Nah, ini dia. Jadi kita bisa tebak gitu ya, batas atasnya itu adalah 6, batas bawahnya itu adalah 2. Kalau diintegralkan terhadap dx gitu ya. Jadi kita lihat yang ada di sumbu x dan yang ada di ya kedua-duanya di sumbu X, tapi mana yang batas atas, mana yang batas bawah. Begitu maksudnya ya. Nah, oke, sekarang kita perhatikan di sini. Kita hitung luas daerahnya menggunakan integral dengan batas atas dan batas bawah ada di sumbu X. Nah, apa yang kita butuhkan? Nah, yang kita butuhkan adalah seperti yang kita tadi lihat, ada batas atas dan batas bawah, ada Y1 dikurang Y2, dx gitu ya. Nah, artinya kita membutuhkan fungsinya. Y1-nya apa, Y2-nya apa. Atau Y2 dikurang Y1, mana saja boleh gitu ya. Karena itu simbol ya. Tapi yang pasti, apa makna Y yang ada di sini, Y2 di sini dikurang Y1, itu maknanya adalah yang jauh gitu ya. Jauh terhadap sumbu X dikurang dengan yang dekat terhadap sumbu X. Kalau kita lihat dari gambar, nah ini sumbu X-nya, mana yang jauh dengan sumbu X? Yang jauh itu adalah yang warna biru nih. Ini yang jauh nih. Ini yang jauh ya, yang biru.
Sedangkan yang dekat ya ini yang warna merah. Jadi yang jauh itu adalah garis lurus. Garis lurus. Kalau saya di sini menyebutnya garis biru, dikurang dengan kurva merah. Yang jauh dikurang yang dekat. Yang jauhnya itu adalah garis biru, yang dekatnya itu adalah kurva merah. Nah, tapi di sini kita masih perlu mencari apa fungsinya gitu ya. Fungsi dari kurva merah itu apa? Fungsi dari garis biru itu apa? Nah, sekarang kita hitung, kita cari satu-satu. Kurva merah yang pertama ya, kalau dari gambar kita bisa lihat bahwa kurva merah ini melalui, ya kita bisa lihat banyak-banyak titik yang dilaluinya itu ya. Nah, yang pertama itu adalah 0,10, 0,10 itu adanya di sini. Terus 6,10, nih ya. Terus 3,1, 3,1 itu adanya di sini nih, titik puncak ya. Tapi sebetulnya kita boleh menggunakan 2,2 gitu ya. Atau berapa lagi yang bisa ini 4,2 bisa. Tapi kalau misalkan kita mau mencari persamaannya, mencari fungsi dari kurva itu paling tidak kita punya 3 titik gitu ya. 3 titik. Nah, oke, sekarang kita cari fungsinya. Seperti yang kita ketahui, fungsi yang garis merah ini, kurva merah itu adalah fungsi kuadrat gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini fungsinya itu dalam bentuk y atau fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c gitu ya. Nah, dan kita punya 3 titik ya, tinggal kita substitusikan saja. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Nah, kita substitusikan 10. Ini 10 ya. Kan Y nih. Kita ikutin saja bentuknya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. X1-nya 0. Di sini 0. Ini juga 0. Dari sini ya gambar AX kuadrat. Jadi X-nya itu 0 kuadrat. B kali 0 ditambah C. Sehingga kita peroleh ketika kita sederhanakan 0, 0, ya tinggal C. C-nya kita peroleh sama dengan 10. Nah, sekarang kita substitusikan titik yang kedua, 3,1. Y-nya itu 1. Ini merah ya. Jadi saya sudah tandain merah dengan merah gitu kan. Nah, ketika Y-nya itu 1, X-nya itu adalah 3. Jadi ini 3 gitu ya. Kita peroleh 1 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C. Kita peroleh C-nya 10. Kita bisa sederhanakan sehingga menjadi negatif 9 sama dengan 9A ditambah 3B gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya dalam substitusi. Kemudian disederhanakan. Karena C-nya udah diperoleh sama dengan 10, disederhanakan lagi menjadi negatif 9 sama dengan 9A ditambah 3B. Nah, sekarang giliran titik ketiga. Titik ketiga ini 10-nya itu adalah warna hijau, ini dia. Nah, ini artinya persamaan 1 ya. Nah, ini persamaan 1. Ya, kita substitusi. X-nya itu 6. 6 diperoleh 10 sama dengan 36A ditambah 6B ditambah C. C-nya itu ya lagi-lagi 10. Nah, karena dia 10, kita bisa sederhanakan 0 sama dengan 36A ditambah 36B. Dengan ini adalah persamaan kedua. Ada 2 persamaan ya, persamaan linear 2 variabel ya. Tinggal kita sederhanakan dengan eliminasi atau substitusi, kita peroleh A sama dengan 1 dan B sama dengan negatif 6. Saya mohon maaf tidak menunjukkan bagaimana cara menghitung menggunakan eliminasi atau substitusi dari sistem persamaan linear 2 variabel karena saya anggap kalian sudah memahaminya. Nah, A kita peroleh 1 dan B kita peroleh 6. C kita peroleh 10. Sehingga kita dapatkan fungsinya itu adalah
sesuai dengan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A-nya itu 1, B-nya itu negatif 6, C-nya itu adalah 10. Terbentuklah fungsi fx sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 10. Itu fungsi dari kurva ya. Nah, ini kurva. Oke, sekarang masih belum selesai karena kita baru menemukan fungsi dari kurva. Kita masih ada tugas yang lain yaitu menemukan fungsi dari garis lurus, garis warna biru yang melalui titik 2,2 dan 6,10. Nah, sebetulnya kita bisa juga melihat ada titik lain yang dilalui oleh garis biru ini, garis lurus ini yaitu 4,6. Tapi untuk mengetahui fungsi dari garis lurus kita eh, cuma butuh paling tidak 2 titik gitu ya. Dan karena ini garis lurus ya saya menggunakan fungsinya itu adalah Y sama dengan MX ditambah C. M itu adalah gradien dan C itu adalah konstanta. Atau dengan rumus lain mungkin kita bisa hitung Y dikurang Y1, Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1 gitu ya. Nah ini sama saja sebetulnya. Kita bisa gunakan beberapa rumus. Nah silahkan pilih yang mana yang lebih nyaman gitu ya. Nah, banyak rumus. Ada lagi rumus yang lain ya, tapi silahkan yang mana yang lebih nyaman. Saya di sini menggunakan eh, apa ya, fungsinya saja. Y sama dengan MX ditambah C dengan titiknya itu adalah 2,2 dan 6,10. Dan ketika Y-nya itu 2, X-nya itu juga 2. Nah ini Y, ini X ya, sesuai dengan eh, bentuk fungsinya. 2 sama dengan M dikali 2 ditambah C gitu ya. Nah sehingga ini menjadi persamaan 1. Nah kemudian yang 6,10. Ini Y ya. 10-nya itu Y. Ini Y. Sama dengan MX tambah C. X-nya itu adalah 6. Jadi 10 sama dengan M dikali 6. 6M ditambah C. Nah dengan ini sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya kita bisa menghitung M dan C melalui eliminasi atau substitusi dan diperolehlah M-nya itu sama dengan 2 dan C-nya itu negatif 2 gitu ya. Kita bisa peroleh itu dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel, hitung dengan eliminasi dan substitusi. Dan setelah kita peroleh M sama dengan 2 dan C sama dengan negatif 2, ya inilah fungsinya. Y sama dengan 2X dikurang 2. Jadi kita peroleh 2 fungsi ya. Fungsi yang garis biru atau yang garis lurus itu Y sama dengan 2X dikurang 2. Sedangkan fungsi yang kurva ini Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 10. Sampai di sini kita belum selesai karena tugas kita adalah menghitung luas daerah di bawah kurva. Dan tadi kita sudah konsenkan kepada sumbu X yang menjadi patokan karena diintegralkan terhadap dx. Di sini kita sudah melihat bahwa batas-batasnya itu adalah 2 dan 6. Ini ya batasnya. Dan yang jauh dengan sumbu X itu adalah garis lurus. Ini fungsinya. Dan yang dekat dengan sumbu X itu adalah kurva. Jadi cara menghitungnya tadi yang jauh dikurang yang dekat gitu ya. Nah, yang jauhnya adalah garis lurus, yang dekatnya itu adalah kurva ya. Batasnya itu atasnya 6, bawahnya 2. Nah, karena dia terhadap dx. Kalau terhadap dx ya lihat di fungsi x 6 dengan 2.
Oke, selanjutnya ya sampai di sini tinggal kita sederhanakan. Negatif dikali X kuadrat jadinya negatif X kuadrat gitu ya. Negatif dikali negatif 6 plus 6 plus 2 plus 8. Nah, ini tinggal disederhanakan ya sebetulnya. Ini negatif 2 dikurang plus 10, negatif 12 dx. Jadi fungsinya itu sudah kita sederhanakan, tapi belum kita integralkan. Saatnya kita mengintegralkan eh, min X kuadrat ditambah 8X dikurang 12. Negatif X kuadrat kita integralkan jadi negatif 1/3 X pangkat 3. Ya, diintegralkan. Terus 8X kita integralkan jadi 4X kuadrat, sedangkan negatif 12 kita integralkan jadi negatif 12X. Tinggal kita melihat ke batas atas dan batas bawah. Kita substitusikan ke X yang ada di sini ya. Pertama kita substitusikan terhadap 6 dulu. Nah, jadi 6 ya. Nah, yang jauh dikurang yang dekat gitu ya. Yang jauh ya 6 di sini ya. Tapi ini yang jauh dikurang yang dekat tadi adalah untuk fungsinya ya. Fungsi yang jauhnya yang ini, yang dekatnya kurva. Nah, kalau ini 6 tadi, nah ini 6 batas atas dikurang dengan batas bawah. Batas bawahnya itu adalah 2 ya. Nah, ini kita hitung seperti biasa. Saya yakin kalian sangat sangat cepat dalam menghitung-hitung hal-hal seperti ini sehingga kita peroleh hasil akhirnya itu adalah 10 2/3 ya. Tapi ini bisa kalian pastikan barangkali saya juga namanya manusia salah gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita perhatikan di sini negatif 72 ini 144 ya habis gitu ya, 0 kan. Nah, artinya tinggal kita sederhanakan yang ada di ruas setelah tanda negatif itu ya. Nah, dan itu diperoleh hasilnya sama dengan 10 2/3 satuan luas. Oke ya. Nah, mudah-mudahan di sini bisa dipahami bagaimana cara menghitung luas daerah di bawah kurva ketika kurvanya itu satunya grafik, satunya kurva, fungsi kuadrat gitu ya. Nah, konsepnya itu ya sama gitu ya. Kita mau mengintegralkan terhadap apa dulu? Terhadap dx. Nah, di sini contohnya itu adalah terhadap dx. Dan memang kita harus memperhatikan batas-batas daerah yang akan kita hitung luasnya itu. Kita perhatikan batasnya. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini yang membatasinya itu adalah garis lurus dengan kurva gitu kan. Nah, oleh karena itu ya tinggal kita susun gitu ya, sesuai dengan konsep hitungnya, batas atasnya apa, batas bawahnya apa, kemudian yang jauh dengan sumbu X-nya itu fungsi yang mana, yang dekat dengan sumbu X itu fungsi yang mana. Gitu ya. Selanjutnya ya tinggal kita sederhanakan. Gitu ya. Jadi untuk menghitung luas daerah di bawah kurva, yang kita butuhkan itu adalah batas-batasnya yang kita lihat. Di sumbu X apa yang membatasi, dan kalau misalkan dia mau diintegralkan terhadap dx, ya kita lihat kurva mana yang jauh dengan sumbu X dan mana yang dekat dengan sumbu X. Yang jauh adalah garis biru, yang dekat adalah apa ini? Kurva ya. Nah, ini persamaan yang tadi kita hitung. Garis dikurang kurva, jauh dikurang yang dekat. Itu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami karena saya akan menyajikan aplikasi integral untuk hitung luas daerah di model yang lain. Nah, ini contohnya. Nah, saya masih
tetap menggunakan gambar yang awal tadi karena sudah kita ketahui fungsinya gitu ya. Tapi ini saya zoom ini supaya gambarnya itu ya seperti ini gambarnya ya. Ya, yang ini gambarnya. Gambar awalnya itu yang ini awal. Sedangkan ini hasil zoomnya, tapi batasnya itu saya tambahin di sini. Jadi batasannya itu adalah yang ini ya. Nah, ini dia. Nah, jadi kita perhatikan dulu batasannya. Nah, oke ya. Jadi di sini batasnya itu jadi lebih banyak gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Kita mau menghitungnya terhadap dx gitu ya. Nah, kalau misalkan terhadap dx ya kita pertama-tama yang kita lihat itu adalah batas-batas yang ada di sumbu x. Ini batasnya ya. Nah, gitu ya. Ini kan. Nah, ini batasnya. Nah, jadi batas atas dan batas bawahnya itu sudah bisa kita ketahui. 3 dan 2, gitu kan. Nah, sekarang tinggal kita susun. Kita susun mana yang jauh dengan sumbu X dan mana yang dekat dengan sumbu X. Karena kita integralkan terhadap dx. Nah, seperti yang tadi kita sudah hitung. Yang jauh itu adalah yang garis lurus, yang dekat itu adalah yang kurva gitu ya. Nah, artinya ya ini kita bisa lanjutkan hitungnya karena batasnya sudah kita ketahui 3 dan 2. Jadi hasil integralnya kan tadi sudah tuh. Tinggal kita substitusikan batas atasnya itu 3, batas bawahnya itu 2. Sehingga kita peroleh hasilnya di sini adalah 5/3 gitu ya. Jadi batas itu untuk hitung luas daerah di bawah kurva luas daerah, menghitung luas daerah menggunakan integral itu batas itu penting. Bataslah yang kita perhatikan gitu ya. Jadi di sini yang kita perhatikan itu batas. Itulah poin penting dari menghitung luas daerah di bawah kurva. Kita harus memperhatikan dengan cermat mana yang menjadi batasannya. Kemudian setelah itu kita akan mengintegralkannya terhadap apa. Sehingga kita butuh mana Y2, mana Y1 yang jauh dengan sumbu X dikurang dengan yang dekat sumbu X. Gitu ya. Nah, sampai di sini kita sudah peroleh bahwa luasnya itu adalah 5/3. Selanjutnya kita beralih ke slide yang berikutnya. Nah, di sini kita akan fokuskan kepada cara menghitung luas daerah, tapi batasannya adalah DY gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat, karena ini integralnya terhadap DY. Jadi yang kita perhatikan itu adalah batas-batas yang ada di sumbu Y. Ya. Nah, ini batasnya. Ini sampai sini ya gambarnya itu. Cuman ini agak agak sulit tadi membuat arsirannya. Jadi batasnya itu ya ini dia. Ini ya. Sama ini ya. Batas yang ada di sumbu Y. Jadi 1 dan 4. Gitu ya. Nah, ya kurvanya masih sama dengan kurva yang tadi. Sedangkan garisnya juga masih sama dengan garis yang tadi itu ya. Tapi kita perlu ingat bahwa ketika dia batasnya itu adalah bukan batas, integralnya itu terhadap dy, jadi fungsi itu harus kita buat ke dalam bentuk x2 dikurang x1. X sama dengan tadi ya. X sama dengan apa? Nah, eh, kita bisa peroleh garis itu kita buat ke dalam bentuk fungsi X sama dengan itu seperti ini ya. Sedangkan yang kurva itu yang ini. Nah, tapi kita perlu tahu bagaimana cara memperoleh X sama dengan X1 sama dengan ini ya. Akar Y dikurang 1 ditambah 3. X2-nya itu Y ditambah 2 dibagi 2 gitu. Gimana caranya? Nah, mari kita perhatikan ternyata di sini pertama kita akan mencari X sama dengan untuk
fungsi kurva ya. Kita gunakan fungsi inverse. Di sini pengetahuan kita ingat-ingat kembali bagaimana cara menginverskan fungsi. Nah, dari Y sama dengan kita buat ke dalam bentuk X sama dengan gitu ya. Dari Y sama dengan X sama dengan. Nah, kalau misalkan fungsi kuadrat, cara kita membuat inverse-nya itu kita melibatkan per apa ya namanya? Kuadrat sempurna mungkin bahasanya ya. Nah, jadi kalau X kuadrat dikurang 6X ditambah 10 itu kita buatkan ke dalam bentuk kuadratnya itu X dikurang 3 kuadrat. X dikurang 3 kuadrat ini dari mana? Ya ini dia. X dikurang 3 dikuadratkan itu adalah X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 gitu ya. Nah ini kan 9 nih. 9 tambah 1 ya 10. Gitu ya. Jadi 10 itu kita pecah menjadi 9 ditambah 1. Sehingga kita peroleh Y sama dengan X min 3 kuadrat tambah 1. Gitu ya, yang ini ya. Nah, setelah itu satunya itu saya ya mungkin bahasanya pindah ruas gitu ya. Y dikurang 1, X dikurang 3 dikuadratkan. Nah, selanjutnya ya kuadratnya supaya tidak ada kuadrat ya X dikurang 3 artinya Y dikurang 1-nya itu kita buat ke dalam bentuk akar. Akar artinya bisa positif, bisa negatif gitu ya. Artinya fungsinya itu bisa menggunakan fungsi yang negatif atau yang positif. Dan di sini kita peroleh bahwa X sama dengan akar Y dikurang 1, akarnya sampai sini aja ya, plus 3. 3-nya itu ya ini ya, pindah ruas ke sini. Ya pindah-pindah ruas lah gitu ya. Sehingga diperoleh X sama dengan akar Y dikurang 1. Nah ini akarnya cuma sampai sini ya. Sampai Y dikurang 1 aja. 3-nya di luar akar. Nah begitu pula dengan inverse dari fungsi garis lurus ya. Gimana caranya kita mendapatkan dari Y sama dengan ke bentuk X sama dengan gitu ya. Nah ya kita proses. Ada yang kita pindah ruas. Ada yang kita bagi. Ya itulah yang pernah dipelajari di dalam fungsi inverse. Jadi kita proses 2 negatif 2 kalau pindah ruas jadi plus 2 gitu kan. Nah, ini supaya jadi ini dari 2X supaya jadi X ya semuanya dibagi 2. Jadi ruas kiri dan ruas kanan dibagi 2 sehingga diperoleh X sama dengan Y ditambah 2 dibagi 2. Itulah fungsi inverse dari kurva yang tadi pernah kita cari dengan garis ya. Nah, tapi sampai sini kita belum selesai dan kita juga perlu ingat X1 dan X2-nya gitu ya. Kita melihatnya itu terhadap sumbu Y ya. Mana yang jauh dengan sumbu Y, mana yang dekat dengan sumbu Y. Karena batasan yang kita fokuskan di sini adalah DY. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ternyata kalau misalkan kita mau memfokuskan terhadap DY, tadi kita udah dapat batas atasnya 1 dengan 4 gitu ya. Ini ya. Karena kan terhadap DY, mana yang jauh, mana yang dekat. Nah, mana yang jauh dan mana yang dekat ternyata di sini kita ketika kita menerapkan mana yang jauh dengan sumbu Y, mana yang dekat dengan sumbu Y, kita lihat arsirannya ternyata ini yang dekat gitu ya. Dan garis yang jauh gitu ya. Ternyata kondisinya berbeda setelah ini ya, setelah garis merah ini ya. Nah, ini beda kan? Ini yang dekat. Nah, ini yang jauh. Yang jauh dikurang yang dekat. Nah, maka dari itu di sini
Cara menghitungnya itu ada dua daerah yang kita hitung masing-masing secara parsial ya. Yang satunya saya kasih bintang hijau 2, yang satunya bintang merah 1 gitu ya. Nah, kita lihat batasan dari bintang merah yang 1. Batasannya itu adalah ini ya. Kalau kita lihat terhadap sumbu Y, yang jauh dikurang yang dekat. Yang jauhnya itu adalah X sama dengan 3, ini dia. Maka dari itu yang jauh adalah 3 dikurang yang dekat. Yang dekat itu adalah kurva. Kurva itu ya ini dia kurva ya. 3 dikurang kurva. Batasnya DY. Nah, sedangkan untuk luas yang bintangnya warna hijau 2, yang jauhnya itu adalah, ya ini X sama dengan 3, jauh dikurang yang dekat. Yang dekatnya itu adalah garis lurus gitu ya. Nah, garis lurus itu ya ini dia fungsinya. Y tambah 2 dibagi 2 DY gitu ya. Nah, sebetulnya itulah konsep dasarnya yang memang saya juga menekankan sebagai poin-poin penting gitu ya. Kalau kita mau mengintegralkan terhadap DX, terhadap DY itu yang fungsinya itu yang jauh dikurang yang dekat gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Ini tadi yang bintang 1 dulu. Bintang 1 ini ya daerahnya yang saya cat warna merah ini atau yang saya kasih bintang 1. Nah, cat yang warna merah itu kita lihat batasan dia yang ada di sumbu Y. Batasannya itu ternyata dari 1 sampai 2 gitu ya. 1 sampai 2. Sedangkan yang warna hijau, bintang warna hijau, kita lihat batasnya itu adalah dari 2 sampai 4. 2 sampai 4 gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika kita hanya menghafal rumusnya itu ya ini rumusnya gitu ya. Tapi kita tidak paham dengan konsepnya, ya akibatnya cukup fatal di sini gitu ya. Inilah salah satu contoh ketika kita hanya melihat pada rumus, kita akan mengalami hal-hal yang ya bisa membuat kita keliru gitu ya. Karena ternyata di sini ada dua daerah yang terpartisi ketika kita mau menghitung luas daerah di bawah kurva, dan ternyata batas bawahnya itu juga beda-beda. 1, 2, 2, 4. Gitu ya. Dan memang harus menyesuaikan mana yang jauh dengan sumbu Y dan mana yang dekat dengan sumbu Y. Itu kita lihat dari gambarnya. Jadi patokannya itu adalah sumbu Y. Nah, oke, saya lanjutkan di sini hasil hitung integral yang ini ya, yang bintang 1 ini. Bintang 1 ini dia ya. Nah, sedangkan yang bintang 2 yang warna hijau itu adalah 1. Gitu ya. Jadi sehingga kita peroleh 5/3. Gitu ya. Ini saya tidak jabarkan lebih lanjut bagaimana cara mengintegralkannya karena eh, itu tugas kalian untuk mencari bagaimana cara menghitungnya. Ini ada akar Y dikurang 1, ini bisa menggunakan substitusi. Tapi sebetulnya ketika disederhanakan 3 dikurang dalam kurung akar dari Y dikurang 1 ditambah 3 itu ya ini hasilnya gitu ya. Akar dari Y dikurang 1 DY. Ini sederhananya ya. Jadi 3 dikurang akar ini kita sederhanakan jadi akar dari Y dikurang 1, sedangkan 3 dikurang Y tambah 2 bagi 2 ini kalau kita sederhanakan adalah ya ini dia jadinya ya. Nah, ternyata ketika saya hitung integralnya yang ini ya, jadilah negatif 2/3. Kalau ini yang belum disederhanakan ini 1. Ternyata setelah disederhanakan 2/3 dan itu positif. Sedangkan yang
disederhanakan, tapi yang bintang 2 ini tetap satu ya. Nah, perbedaannya itu ada di harga mutlak. Karena satu negatif, satu positif gitu ya. Tapi hasilnya sama-sama 5/3 ya. Itu hasilnya sama-sama 5/3. Dan memang ini karena kita hitung terhadap terhadap DY, hitung integralnya terhadap DY. Tadi kita sudah hitung integralnya itu terhadap DX dan hasilnya ya sama 5/3 juga ya. Nah, tapi masalahnya di sini ada yang negatif. Ini negatif ya. Ada yang positif. Nah, mengapa yang negatif dibuat tanda mutlak? Karena yang namanya luas daerah masa ada yang negatif gitu ya. Nah, itu mungkin penjelasan pertama yang paling masuk akal gitu ya. Nah, mengapa luas kok ada yang negatif? Ya kayaknya luas itu positif gitu ya. Oleh karena itu ya itu dibuat tanda mutlak saja. Katakanlah demikian gitu ya. Itu mungkin alasan yang paling mudah diterima. Nah, tapi sebetulnya kita perlu ingat bahwa mengapa di sini asalnya negatif itu. Nah, kita lihat negatif ini hasil hitung dari yang mana? Ternyata dari yang ini ya, yang melibatkan kurva. Kurva itu ini dia fungsinya. Kita perlu ketahui tadi yang namanya akar. Akar itu kan bisa positif, bisa negatif. Nah, itulah faktor penjelasnya gitu ya. Faktor yang menjadi penjelas mengapa hasilnya itu bisa jadi negatif. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan bisa dipahami, atau kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian dan selamat belajar, selamat beraktivitas, melanjutkan aktivitasnya masing-masing, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.